Nah, ini mungkin eh, terakhir nih, eh, beberapa persyaratan umum untuk menjadi lembaga dalam sistem rasi gudang. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi pengelola gudang SRG, saya tidak membahas tentang LPK dan Pusrek ya, karena itu nanti lebih detail. Yang umum biasanya terkait dengan gudang dan pengelola gudang. Nah, sekarang terkait dengan pengelola gudang dulu. Jadi ada persyaratan permodalan memang untuk menjadi pengelola gudang SRG. Pertama, untuk PT, ini PT-nya tidak termasuk PT perorangan ya. Jadi harus PT-nya badan usaha. Ini modal dasar paling sedikitnya 1,5 miliar dengan modal di store-nya paling sedikit 600 juta. Ini kalau sempat ada yang nanya modal di store kemana Pak gitu. Jadi di store ini bukan berarti di store ke mana-mana ya. Indostore ini di store ke perusahaan. Jadi termasuk dalam modal perusahaan. Gitu. Modal ketika pendirian dan modal pemilik modal disetorkan menjadi modal perusahaan gitu ya. Jadi 1,5 M dan modal di store-nya paling sedikitnya 600 juta. Kalau bentuk badan usaha yang kedua adalah koperasi, modal sendirinya paling sedikitnya itu 250 juta. Dan yang ketiga bentuk perusahaan daerah. Nah, ini dengan modal dasar paling sedikitnya 750 juta dan modal di store-nya paling sedikitnya 300 juta. Nah, di sisi eh, persyaratan umumnya, dia pasti memiliki pengurus, integritas moral, menerapkan POB, jadi ada pedoman operasional bakunya, memiliki menguasai minimal satu gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepti, kondisi keuangannya harus terpenuhi, dan punya tenaga dan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang SRG. Oke. Nah, ini persyaratan dokumen-dokumennya ya. Pasti si NIB, lalu nanti ada sertifikat manajemen mutu, kecuali yang sudah pengalaman minimal 15 tahun gitu ya, itu bisa dikecualikan. Ada rencana usaha 3 tahun, daftar nama pegawai, neraca pembukuan, rekening koran, dan berita acara pemeriksaan. Gitu. Jadi yang paling menjadi isu biasanya terkait dengan ini adalah dari sisi permodalan dan sertifikat manajemen mutu ya untuk PT. Kalau koperasi itu dikecualikan, koperasi dan terusnya dikecualikan cukup dengan pedoman operasional baku saja. Nah, selanjutnya untuk gudang, jadi ada persyaratan. Persyaratan pertama pasti NIB. Nah, yang ini yang tadi link dengan yang materi sebelumnya, yaitu wajib memiliki TDG atau tanda daftar gudang. Tuh. Nah, jadi memang teman-teman biasanya ini menjadi isu juga nih di lapangan nih. TDG terutama misalnya gudang yang miliknya Pemda, tapi Pemda nggak punya akses ke OSS untuk pendaftaran TDG. Nah, ini nanti nanti mungkin menjadi salah satu pertanyaan nih di diskusi ya. Ini ini TDG wajib untuk menjadi gudang SRG. Lalu ada sertifikat kelayakan dari LPK, jadi ada inspeksi gudang dari LPK. Ada salinan bukti kepemilikan, kalau misalnya milik sendiri, kalau bukan milik sendiri berarti perjanjian sewa atau menyewa, ya itu wajib ada, dan berita acara pemeriksaan. Gitu. Nah, ini beberapa standar gudang, jadi LPK itu atau Lembaga Penilaian ketika melakukan inspeksi gudang, itu mereka akan melihat kesesuaian terhadap SNI ini. Gitu ya. Itulah kenapa beberapa SNI ini memang diterbitkan atau disusun oleh tim dari mayoritas dari perdagangan ya dan juga melibatkan KL lain ya. Izin Pak Tommy, Jadi mulai ya, 1 menit lagi Pak ya. oh siap. Jadi ada beberapa SNI-nya terkait dengan gudang komoditas pertanian. Kalau silo dia nanti menggunakan SNI ini, kalau garam menggunakan SNI 846, kalau untuk bawang merah itu makanya gudangnya CAS SNI 9174, komoditas ikan gudang beku makanya 8661. Beberapa komoditas lain yang memang dia belum ada SNI-nya tapi bisa digunakan mengacu ke SNI yang ada, itu biasanya menggunakan SNI yang ada.